Sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika ceramah temannya setan, masih dia pegang, maka bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan. Simpan HP bu, simpan dulu bu, simpan dulu. Simpan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kencangnya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, gubernur, keras-keras. Kau yang bilang ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan kepada kita, wahai rakyat Aceh, kalian lahir dalam keadaan beragama Islam, nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam? Banyak. Siapa mereka? Contoh aja dia, jangan marah. Contoh, sabung ayam didapat sama polisi. Wah, ini tukang judi. Kejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Dikejar polisi, susah didapat. Kenapa? Polisinya besar perutnya, dan bisa lari. Ada juga polisi saya lihat besar perutnya, tidak nyambung. Kurang olahraga ini. Kejar, jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tembak ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Polisi tembak kakinya. Tembak kakinya, kepalanya dikena. Setannya di temanku yang polisi, bos. Bagaimana caranya? Kakinya aku tembak, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok, kena kepalanya. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan musuhi polisi. Polisi itu orang baik, polisi kita. Ibu, rumah dirampok, harta dijarah, suami dibunuh, anak gadis diperkosa. Ibu tahu ciri-cirinya, ibu tahu pelakunya. Bu lari ke kantor polisi, tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, ini orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Adik-adik remaja, anak-anak remaja, motormu hilang, siapa kau cari? Ketua DPR? Tidak dapat. Siapa kita cari? Polisi. Ayo, saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa maju, tidak bisa gerak. Saya baca surah Yasin 2 kali hatam, tidak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Kita bisa acara seperti ini aman dan terkendali, jasa-jasanya polisi. Kalau polisi tidak keluar kasih izin, tidak jalan Pak. Polisi, makanya jangan musuh polisi. Kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak sekolah diminta jagoannya, itu polisi film India. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak siap? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Hidup polisi, termasuk polisi Satpol PP, polisi setengah. Ada salam dari Pak Kapolda. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena beliau di kantor sekarang ada penyerahan IPA yang beliau wajib hadir di acara tersebut. Sehingga beliau sampaikan kepada saya, mohon sampaikan salam hormat saya Pak Ustadz kepada jamaah yang hadir. Tadi beliau undang saya ke kantor. Insyaallah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan untuk hadir maulid seperti ini di medsos, surat resmi dari wali kota, setan menggoda kita, tidak usah kau hadir, tidak usah kau hadir, jauh, panas, matahari, terik matahari, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Maka alhamdulillah Bapak Ibu datang di tempat ini berarti berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Alhamdulillah Bapak ini semua berhasil mengalahkan setan di rumah. Tapi apakah setelah sampai di lapangan ini setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi kita. Tidak usah kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP adalah orang-orang yang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih juga setan itu HP-mu. Woi Bu,
Sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika ceramah temannya setan, masih dia pegang, maka bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan. Simpan HP bu, simpan dulu bu, simpan dulu. Simpan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kencangnya. Simpan. Ibu, simpan. Pasti kalau ibu pegang HP, bukan ceramah yang disimak, HP-nya terus. Karena di Makassar ibu, kan penggemar saya ini kan banyak ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratul maut. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu membelakangi. Dalam hati saya, barusan ada orang ceramah, saya di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Lalu dia tulis di WhatsApp-nya, latar belakang das Atlantik. Saya dijadikan background. Lu kira saya pot bunga? Sudah itu dia kejar lagi saya. Ustaz, boleh selfie? Ini pekerjaan paling susah. Orang keringatan, capek disuruh selfie. Dan harus dilayani. Kalau tidak dilayani, update status Ustaz sombong dari Makassar. Sudahlah kita selfie. Ayo Ustaz selfie. Ulang kabur Ustaz. Ulang lagi. Ulang Ustaz kabur. Bukan kabur, mukamu yang kabur. Bukan HP yang rusak, muka. Simpan ibu. Bisa simpan HP-nya dulu? Bisa? Bisa? Nah, saya jelaskan kenapa saya larang siaran langsung ketika saya ceramah. Ini bu, saya doktor, saya ada dua. Satu diantaranya doktor di bidang komunikasi massa. Saya sekolah ke luar negeri tentang media sosial. Saya sekolah itu pak. Ternyata saya pelajari di media sosial Indonesia ini ada orang yang menunggu-nunggu ulama keceplosan ngomong, dia share sehingga dia cari duit dari itu. Contoh paling akbar, contoh paling dekat, guru kita Abdul Somad. Beliau ceramah secara langsung ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan berkumandang kalian masih catur. Dipotong masih caturnya. Akhirnya marah seluruh pemain catur di Indonesia. Padahal dipotong. Haram apabila azan masih berkumandang kalian masih main. Saya ditanya, Ustaz Das'ad, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustaz, haram. Kok bisa? Kau bunuh pak, kau Perdana Menteri sama Raja. Kan tidak bisa menang kalau tidak bunuh Perdana Menteri. Nah, membunuh haram. Maka tolong disimpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah baik-baik. Bisa? Maka idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak PLT Gubernur yang saya muliakan, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang saya hormati, tuan-tuan guru alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat-lihat itu, saya bilang, Pak Wali, kenapa tidak ada fotonya Pak Gubernur? Beliau jawab, Ustadz, kalau ada fotonya Gubernur hancur kita. Kenapa? Langsung kita jelek kalau ada Gubernur di situ. Karena Gubernur ini gagah dan tinggi. Oh, saya bilang, oh begitu, pantas ya. Saya bilang, untung kalau ada Gubernur di situ langsung jelek kita bertiga Pak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pertama yang saya mau sampaikan, waktu yang sangat ringkas dan kita kepanasan. Berapa nomor punggungnya Lionel Messi? 10. Berapa? 10. Oh, 10. Bapak Satpol PP, berapa nomor punggungnya Ronaldo? 7. Ibu-ibu, berapa nomor punggungnya Neymar? Ada yang tahu? Hampir semua tahu. Saya mau tanya, ibu-ibu, siapa nama anak bungsunya Nabi? Saya kasih hadiah. Ayo, nih, bapak-bapak polisi, berapa anaknya Nabi? Bingung aku? Ayo, nomor punggungnya Ronaldo kita tahu, nomor punggung Lionel Messi kita hafal. Begitu siapa nama anaknya Nabi kita tidak tahu, berapa anaknya Nabi kita tidak paham. Maka inilah tujuannya maulid. Kita datang dengar cerita. Untuk apa? Setelah kita dengar cerita, kita paham. Setelah paham, kita berdoa. Mudah-mudahan yang kita tahu bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tidak mungkin kita bisa contoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu. Saya dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, saya pergi ceramah maulid ke New York, ke Italia. Semua temanya sama. Dengan maulid kita mencontoh Nabi. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Dulu nenek-nenek kita, bapak kita cepat sekali perkenalkan Nabi kepada kita.
Nah, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, kalau kau tidur jangan tendang kiblat karena Nabi tidak menendang kiblat. Nah, kalau kau kencing jangan kencing berdiri karena Nabi jongkok. Nah, kalau kau masuk masjid kaki kanan dulu karena itu sunnah Nabi. Itu dulu. Sekarang ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing.